Seperti biasa kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu guru minta Risa untuk memimpin teman-temannya. Mana berdiri? Teman kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai juga pelajaran kita untuk menanamkan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kita Indonesia, kita menyanyikan lagu nasional ya, salah satu wajib nasional, lagu wajib nasional. Ibu guru persilakan Bella untuk memimpin. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, dilakukan. Silakan kita anak-anakku semua. Anak-anakku semua, ini adalah pertemuan kita mau dekat-dekat akhir sebelum ulangan semester ya. Nah, sekarang sebelum ibu guru masuk ke materi kita hari ini, ibu mau bertanya dulu, masih ingat tidak materi minggu yang kemarin? Masih, Bu. Nah, materi kita minggu kemarin apa? Bentuk-bentuk globalisasi. Bagus ya, kalian masih ingat materi yang minggu lalu. Bentuk-bentuk globalisasi itu ada di bidang apa saja kemarin? Bidang budaya. Boleh bidang dulu. Bidang apa itu? Bidang transportasi, Bidang budaya dan seni budaya. Oke anak-anakku, bagus ya kalian masih ingat materi yang kemarin ya. Nah, sekarang kita masih membahas tentang materi globalisasi. Tapi yang kita akan bahas adalah dampak positif globalisasi. Ya, itu adalah judul materi kita pertemuan kali ini. Ini judulnya ya. Tapi sebelumnya ibu guru absen dulu kalian. Ya, oke? Sebelum kita masuk ya. Oke, ibu absen dulu. Akbar, Hadir Bu. kemudian Juanda, Hadir Bu. Risa, Hadir Bu. hadir semua ya? Selvi, hadir, Bu. oke, sudah hadir semua ya? Ya, Bu. Ya. Dipertahankan terus ya kantinannya. Ya Bu. Ya nanti Bu Guru lanjut ya. Tadi Bu Guru sudah menyampaikan judul materi kita adalah tentang apa? Dampak positif globalisasi. Dampak positif globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, ya, setelah peserta didik mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan dampak positif globalisasi secara tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memberi contoh, ya, efektivitas dan efisiensi sebagai akibat globalisasi bidang iptek, komunikasi, dan budaya secara tepat dan benar. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menganalisis dampak positif globalisasi bidang politik,
ekonomi, sosial budaya, informasi, dan pendidikan secara tepat dan benar. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah menyajikan hasil analisis dampak positif globalisasi di bidang apa saja tadi? Politik, ekonomi, sosial budaya, informasi, dan pendidikan. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kalian siap? Siap, Bu. Oke, bagus ya. Nah, di sini nanti ya, Ibu akan menilai kalian dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, ya, kemudian sikap, dan juga keterampilan. Dan Ibu akan menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran kita, ya. Jadi Ibu Guru berharap kalian aktif dalam pembelajaran kita kali ini, ya. Paham anak-anakku semua? Paham, Bu. Kemudian Ibu juga berharap ya kalian kita ini masih di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan. Tadi belajar. Nah sekarang Ibu akan kalian perhatikan ya. Ibu akan menampilkan gambar ya. Kalian perhatikan atau simak ya. Perhatikan gambar berikut. Coba dengar, perhatikan. Ini ada macam-macam gambar ya. Ini coba gambar yang Ibu tunjuk ini. Gambarnya coba siapa yang mau jawab angkat tangan? Saya, Bu. Apa ini? Siswa menggunakan laptop. Siswa menggunakan laptop. Kemudian gambar yang ini. Siapa? Ayo. Gambar apa ini? Online. Seperti apa nanti? Online. Online shopping. Kalian pernah nggak online shopping? Belum. Kemudian yang ketiga, gambarnya apa ini? Pesan tiket secara online. Kemudian ini apa ini? Gambar apa? Alat komunikasi. Coba lihat jenisnya dari zaman ini bentuknya berubah sampai sekarang yang kalian pegang adalah HP apa? Kemudian kalau ini Mesin cek-cek. apa mesin cek-cek tidak asing lagi ya karena kalian sehari-hari ini merupakan sudah mesin cek-cek ya. Oke. Nah, sekarang coba terkait dengan yang ini ya. Ibu ada membawa buah HP. Nah, ini HP. Yang kalian tadi lihat di gambar ya. Coba Ibu dulu suruh siapa ini? Suci pegang yang ini. Kemudian Lilis pegang yang ini. Nah, coba ada reklamasi apa yang bisa dilakukan HP ini, apa yang bisa dilakukan HP Android. Bisa? Coba dari ini siapa? Suci coba. Apa yang bisa dilakukan HP ini? Menelpon. Selain itu apa lagi? SMS. Kalau HP itu apa Lilis? Yang bisa dilakukan? Video call. Menonton. Nah, perhatikan ya anak-anakku. Dari 2 alat ini saja kita bisa tahu ini termasuk juga dampak dari globalisasi. Kalau HP yang satu ini hanya bisa mungkin menelpon dengan SMS. Nah, tapi kalau HP yang satu bisa juga menelpon dengan SMS, tapi juga bisa browsing di internet, nonton di YouTube, bisa buat apa? Kamera, merekam ya. Itu namanya dampak dari globalisasi. Sekarang setelah kalian tadi ya menyimak gambar, Ibu akan memberikan LKP
Dampak positif globalisasi ada beberapa, yaitu: 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Meningkatkan aktivitas dan efisiensi. 3. Perekonomian suatu negara semakin meningkat. 4. Meningkatnya taraf hidup masyarakat. Terima kasih. Berikan aplaus. Tadi masih diskusi dari kelompok 1 ya. Kemudian sekarang kelompok 2, silakan sampai presentasi ke depan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dampak positif globalisasi. 1. Menurut Water dalam pemantau Senat 2004, globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengetahuan sosial dan budaya menjadi sumber dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengetahuan tersebut menjadi semakin kurang dan budaya. Kemudian dalam pertukaran budaya internasional di informasi, yaitu perkembangannya alat komunikasi, contohnya HP, sehingga masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Itulah hasil diskusi kami. Berikan aplaus. Sekarang adalah kelompok 3. Cara presentasi ke depan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah: nomor 1. Jelaskan dampak positif globalisasi. Globalisasi memberikan banyak manfaat dalam berbagai makna bidang kehidupan manusia. Dampak positif globalisasi dapat kita rasakan melalui keterhubungan individu dan masyarakat antar negara yang melalui teknologi, yaitu teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Nomor 2. Berikan contoh efektivitas dan efisiensi sebagai akibat globalisasi bidang kripto, komunikasi, dan budaya. Contohnya, dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi semakin berkembang dan maju dengan pesat dari zaman dahulu ketika revolusi industri. Semua sektor seperti kendaraan menjadi lebih tinggi dan mesin-mesin yang baru, dan kita tak lagi perlu bertemu dengan orang lain secara langsung untuk bisa berbicara. Pengaruh globalisasi di sektor komunikasi dan informasi yang telah disupport adanya manfaat teknologi yang dapat dikerjakan secara efisien dan gampang. Pada teknologi, komunikasi dan informasi telah memberikan efektivitas dan efisien yang sangat bermanfaat. TV, radio, kini sudah lebih canggih. Budaya, untuk bisa mengenalkan budaya kita kini bisa dengan mudah dengan menggunakan adanya internet, yaitu mengupload di YouTube dan ditonton oleh banyak orang, sehingga secara otomatis akan terpublikasi ke seluruh dunia tanpa batasan. Kita juga dapat mempelajari budaya dari luar negeri, dan kita filter dengan mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Ketiga, analisis dampak positif globalisasi di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, informasi, pendidikan. Bidang politik, membentuk sistem politik sebuah negara, terciptanya sistem pemerintahan demokrasi dan terbuka, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara, meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemerintah, meningkatkan partisipasi negara dalam menciptakan perdamaian dunia. 2. Bidang ekonomi, bebasnya pasar internasional, kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor, masuknya permusuhan asing ke
Sektor pariwisata semakin berkembang. Nomor 4, informasi mudah dan cepat diperoleh menggunakan internet. Nomor 5, globalisasi bidang pendidikan. Sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Tadi hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, mungkin ada yang berbeda hasil diskusinya. Mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Hasil diskusinya tadi. Ada yang mau bertanya? Oke, siapa Firka? Coba mau bertanya tentang apa? Berdiri Firka. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Kelompok 3. Pertanyaannya adalah, ada beberapa dampak positif dalam globalisasi. Sebutkan salah satu dan berikan contoh. Terima kasih. Sebutkan pertanyaannya. Dia minta pertanyaannya dari Firka. Sebutkan salah satu dampak positif globalisasi dan berikan contohnya. Misalnya di bidang apa, contohnya apa. Oke, jadi perhatikan ini jawaban dari kelompok 3. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dengar ya, yang lain. Jawabannya adalah dampak positif globalisasi di bidang politik. Terciptanya sistem pemerintahan demokrasi dan terbuka. Hadirnya globalisasi di bidang politik memicu terciptanya sistem pemerintahan demokrasi di berbagai negara. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah dan rakyat merupakan bagian dari sebuah negara yang saling bersinergi. Oleh karena itu, pemerintah akan mendapatkan respon positif dari rakyat jika sistem pemerintahannya dijalankan secara jujur, bersih dan terbuka. Selain itu, dengan adanya sistem demokrasi di sebuah negara, rakyat akan sangat diuntungkan karena tampuk kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dengan adanya sistem demokrasi, rakyat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Misalnya, berpartisipasi dalam memilih presiden dan sebagainya. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia Tenggara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia membawa kebebasan bagi warga negara untuk berpendapat, berkeyakinan serta berkumpul tanpa ada batasan. Sistem demokrasi yang benar dianut oleh Indonesia juga beragam, yaitu sistem demokrasi parlementer, sistem demokrasi terpimpin, sistem demokrasi Orde Baru, dan kini sistem demokrasi Indonesia adalah sistem demokrasi era reformasi. Itulah jawaban dari kelompok kami. Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 1 bertanya tentang contoh dari dampak positif di bidang politik. Nah, betul ya, tepat sekali jawaban dari kelompok 3. Dampak globalisasi dalam bidang politik ya, coba kasih
Berbelakang. Coba kalau belum ada globalisasi, kita mau bersuara, mau mengungkapkan pendapat atau memberikan masukan kepada pemerintah, kadang dianggap sebagai orang yang menentang pemerintah. Itu dampak positif dari globalisasi di bidang politik, jelas sekali ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Jadi sekarang orang yang mampu, yang bisa berprestasi karena prestasinya bisa memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Misalnya bisa jadi bupati, bisa jadi mungkin kepala dinas atau apa yang bisa memimpin pemerintahan. Bukan misalnya kayak sebelum globalisasi mungkin berdasarkan keturunan, habis bapaknya anaknya, habis anaknya hidupnya sepupunya, pokoknya bersuka di situ aja. Ya. Globalisasi ini juga memberikan dampak pada bidang politik. Semua masyarakat memiliki kehidupan yang sama dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Nah, itu kalau bidang politik sudah paham ya? Sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Kelompok siapa yang mau bertanya? Oke, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah analisiskan dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, yang bilang pertanyaan yang bagus ya sekali. Oke, siapa yang mau menjawab? Dampak positif sosial budaya. Dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya. Oke, oke silakan kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok pemuda pertanian dan jawabannya adalah kemudahan dalam sektor dunia internasional. 2. Memimpin publik pelaksanaan HAM. 3. Memicu pembangunan kesenian. 4. Mendorong penyertaan gender. Penyetaraan gender. 5. Sektor pariwisata semakin berkembang. Jawaban dari Anda. Ya, oke. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Dari kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Oke, kelompok 3 ingin bertanya kepada siapa? Kelompok 2. Oke, silakan. Siap-siap kelompok 2 ya. Dampak positif globalisasi terbagi menjadi beberapa. Salah satunya meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Jadikan contoh dari meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Berdiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Contoh efektivitas dan efisiensi. Ya, Bu. Coba. Hidupnya penjualan tiket pesawat, kereta api, bis, kapal laut dan transportasi lainnya secara online. Nah, dari kelompok tadi ini bilang jawabannya adalah efektivitas dan efisiensi itu bisa dicontohkan dari pembelian tiket, misalnya tiket pesawat, tiket kapal ya, atau tiket bis kereta api. Kalau di sini belum ada ya, itu bisa dilakukan secara online. Jadi efektivitas dan efisiensinya itu bisa misalnya dia menghemat waktu dan tenaga. Mereka tidak duduk saja di rumah pakai HP ya, kemudian masuk di internet atau di aplikasinya, mau pergi tanggal berapa, mau tiketnya kelas apa,
apa? Sudah bisa terbukti. Tinggal dia pergi di APM ya. Tadi Ibu sempat gambarkan ya. Pergi, kemudian ternyata kita juga pergi ke pelabuhan atau bandaranya, tinggal dia tunjukkan saja kode mobilnya, dia sudah bisa berpergian kemana saja ya. Oke, bagus jawaban dari kelompok 2. Kita kasih terbuka untuk Ibu tadi lihat ya, dari keterampilan kelompok kalian jawabannya sudah pada dasarnya sama ya, sudah betul semua. Ibu sudah bisa memberikan apresiasi kepada kalian ya, sangat baik sekali untuk kegiatan belajar kita hari ini. Ya, anak-anakku, sekarang Ibu untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran kita, Ibu akan mengadakan seperti biasa adalah evaluasi. evaluasi hasilnya ya, dan hasilnya cukup sangat memuaskan. Jadi kalian istilahnya KKM kita kan 70 ya, semua bisa dikatakan tuntas ya. Nah, tadi dari pembelajaran kita ya, coba kalian apa yang kalian pelajari hari ini direfleksikan.
Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Terus apa yang kalian dapat saat ini? Ayo. Tentang dampak positif. Dampak positifnya dari berapa benda? 5. Apa saja? Informasi. Jadi dampak positif globalisasi itu harus bisa kita ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Supaya kita bisa menghemat dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Ya. Oke, anak-anakku sudah paham? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bagus. Kalau seperti itu, Ibu akan menyampaikan ya materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah masih tentang globalisasi, yaitu tentang dampak negatif globalisasi. Jadi Ibu guru berharap kalian bisa mempersiapkan materinya ya supaya pembelajaran di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih maksimal lagi. Oke, anakku, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan